Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketika suatu bencana terjadi, seringkali fokus kita hanya tertuju pada jumlah korban, bangunan yang rusak, serta bantuan yang harus segera diberikan. Namun, pernahkah kita bertanya, siapa yang paling memahami kebutuhan masyarakat di tengah bencana itu terjadi? Dan yang paling penting adalah, apakah suara mereka sudah ikut dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana? Perkenalkan, saya Flaviana Desi Putri dari Stikes William Booth, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah gagasan melalui subtema The Voice of Resilience, menyuarakan peran strategis perawat sebagai penentu kebijakan manajemen bencana. Hadirin yang saya hormati, perawat selalu berada di garis terdepan ketika bencana terjadi. Mereka melakukan triase, memberikan pertolongan pertama, mendampingi para penyintas, hingga membantu proses rehabilitas. Namun ironisnya, ketika sistem manajemen disusun, seringkali suara perawat belum menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, mengapa peran strategis perawat dalam penyusunan kebijakan menjadi begitu penting? Menurut WHO State of the Nursing World 2025, Indonesia memiliki 574.343.000 perawat dengan kepadatan 20,4 perawat per 10.000 penduduk. Artinya, Indonesia memiliki lebih dari 1,5 juta tenaga kesehatan yang setiap harinya berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di sekitar. Pengalaman lapangan inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana. Perawat bukan hanya dipandang sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, tetapi juga mereka memiliki kompetensi yang berharga untuk menjadi garda terdepan dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana. Namun, pertanyaan berikutnya adalah, apakah jumlah perawat yang besar sudah cukup menjadikan mereka bagian dari penyusun kebijakan manajemen bencana? WHO menegaskan bahwa nurse are largest occupational group in the health workforce. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perawat tidak lagi dipandang sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Mereka adalah tulang punggung sistem kesehatan dengan pengalaman lapangan yang sudah sangat luas. Karena itu, perawat memiliki kapasitas tersendiri untuk selalu menjadi garda terdepan dan untuk memberikan perspektif yang sangat berharga dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dunia benar-benar mengakui bahwa perawat dapat berkontribusi dengan baik dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana? Jawabannya adalah ya. WHO menegaskan bahwa nurse play a critical role in shaping health policies. Artinya, secara global, perawat tidak lagi dipandang sebagai pemberi asuhan keperawatan. Mereka merupakan profesi yang mampu memberikan keputusan dan juga kebijakan manajemen bencana berdasarkan pengalaman nyata yang setiap harinya berada di tengah masyarakat. Dan profesi itu adalah perawat. Lalu, mengapa hal ini menjadi begitu penting bagi Indonesia? Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia karena berada pada 3 pertemuan lempeng tektonik yang aktif serta sering mengalami bencana hidrometeorologi. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang efektif tidak cukup disusun berdasarkan teori semata. Kebijakan tersebut harus lahir dari kondisi nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Hal ini juga diperkuat oleh salah satu penelitian yang terindeks Scopus, yang dimana melibatkan sekitar 1.341 perawat di Indonesia. Penelitian tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan perawat dalam manajemen bencana dipengaruhi oleh 3 hal penting. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah pelatihan. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan perawat dalam sistem kebijakan manajemen bencana. Artinya, ketika kapasitas kepemimpinan perawat diperkuat, perawat tidak hanya mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, tetapi juga mampu untuk berkontribusi secara profesional dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana yang berorientasikan pada kebutuhan masyarakat di sekitar mereka. Oleh karena itu, saya mengusulkan 3 langkah strategis. Pertama, melibatkan perawat secara aktif dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana. Kedua, memperkuat kepemimpinan analisis agar mampu menjadikan perawat sebagai tenaga profesional dalam pengambilan kebijakan. Dan yang ketiga adalah menjadikan pengalaman lapangan perawat sebagai bagian dari evidence-based disaster policy, sehingga setiap kebijakan benar-benar lahir dari pengalaman nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan perawat bukan hanya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari The Voice of Resilience, suara yang membangun kebijakan, memperkuat ketangguhan bangsa, dan melindungi kehidupan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.